Halo teman-teman engineer, kali ini saya akan menjelaskan cara pembuatan laporan dalam konstruksi. Jadi dalam menjalankan suatu proyek, baik itu proyek dari pemerintah atau proyek swasta, maka akan diperlukan suatu laporan proyek yang wajib untuk dipersiapkan. Untuk itu, dalam membuatnya kita memerlukan contoh laporan proyek yang sederhana. Ya, di dalamnya terdapat laporan proyek mingguan, bulanan, dan harian. Itu wajib secara spesifik dan detail oleh setiap pelaksana di lapangan. Jadi dalam kesempatan ini saya akan memberikan satu tips di mana teman-teman akan dipermudah dengan adanya aplikasi ini. Nah, ini adalah merupakan produk dari tim kami RStudio. Pada dasarnya laporan proyek adalah suatu laporan kegiatan yang dilakukan pada proyek jasa konstruksi, yang mana laporan ini sangat berguna sebagai bentuk pertanggungjawaban dari penyedia konstruksi dalam melakukan kegiatannya di lapangan. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah siapkan bahan untuk teman-teman simak. Nanti master aplikasinya akan saya cantumkan dalam kolom deskripsi video ini. Jadi langsung saja kita buka. Ini master yang sudah saya buat, tinggal teman-teman klik 2 kali. Ya, jadi pada aplikasi ini saya sudah membuatkan form login untuk masuk ke master aplikasi ini. Jadi di sini saya berikan bocoran untuk aplikasi trial. Jadi password silahkan ketikkan trial. Oke, selamat Anda berhasil login di file RStudio. Klik OK. Ya, jadi teman-teman perlu perhatikan bahwa aplikasi yang saya sediakan ini memiliki batas masa aktif. Jadi jika teman-teman ingin mendapatkan aplikasi yang tidak dibatasi seperti ini, maka teman-teman wajib menghubungi admin. Jadi teman-teman bisa melihat no kontak yang tertera pada aplikasi ini. Oke. Ya, jadi tampilan awal master aplikasi RStudio versi 2022. Jadi ini master seri A yang saya buat untuk pelaporan konstruksi. Ya, jadi di sini tampilannya teman-teman ada icon input, icon form, harian, mingguan, bulanan, tabel MC, berita acara, kurva, dan dokumentasi. Jadi teman-teman ketika ingin membuat satu laporan kegiatan, itu laporan harian, mingguan, dan bulanan, biasanya akan memperlambat atau menghambat pekerjaan pelaporan tersebut. Jadi dengan adanya aplikasi ini teman-teman bisa dipercepat atau dipermudah. Jadi ikuti terus langkah-langkahnya teman-teman. Sebagai langkah awal, sebelum masuk pada icon input harian, mingguan, dan bulanan, teman-teman harus membuka kunci pada sheet yang sudah kami sediakan. Ya, contohnya ketika teman-teman klik input, teman-teman akan diarahkan pada input data proyek tersebut. Jadi teman-teman tinggal memasukkan data proyek di sini, nama perusahaannya apa, nama direksinya apa. Jadi semua kolom ini teman-teman input, jabatannya apa, NIP-nya apa. Di sini teman-teman ketika teman-teman belum mengaktifkan
aplikasi ini, maka tampilannya akan seperti ini. Teman-teman akan ditolak secara otomatis. Jadi teman-teman harus terlebih dahulu mengklik form login yang sudah kami sediakan di sini. Teman-teman tinggal klik. Jadi ketika teman-teman klik itu akan diarahkan ke halaman YouTube kami. Setelah terbuka seperti ini, teman-teman tinggal bantu dukung channel kami. Setelah itu di close kembali dan kembali pada aplikasi tadi ya. Jadi tampilan selanjutnya akan seperti ini. Jadi teman-teman terlebih dahulu harus membuat user atau akun. Teman-teman tinggal mengklik create account, masukkan password yang sudah saya sebutkan di awal, yaitu trial, klik OK. Masukkan username teman-teman, contohnya user, email, nomor telepon, dan masukkan password teman-teman. Ini contoh ya. Jadi teman-teman aktifkan 3 icon ini, kemudian create account. Jika telah berhasil, maka akan muncul tampilan seperti ini, user berhasil ditambah. Klik OK. Kemudian selanjutnya klik tombol login ya. Jadi akan dikembalikan pada tampilan awal seperti ini ya. Silahkan masukkan user teman-teman yang sudah Anda buat. User ya. Klik login. Wow. Oke, kita pasang rokok dulu supaya inspirasi kita semakin wow. Oke teman-teman, selanjutnya tinggal klik icon ini untuk masuk pada perintah selanjutnya. Jadi untuk disclaimer ini silahkan teman-teman baca. Hindari untuk penyalahgunaan aplikasi ini sesuai dengan petunjuk disclaimer. Mohon kerjasamanya. Apabila Anda telah memahami petunjuk ini, silahkan klik tombol skip. Oke. Jadi ini Anda akan diarahkan pada tampilan kunci sudah terbuka. Baik, jadi aplikasinya sudah terbuka. Jadi sebagai langkah awal teman-teman masuk pada data input. Jadi teman-teman klik icon input, silahkan masukkan nama perusahaan teman-teman. Misalnya laporannya akan kita buat di sini adalah laporan kontraktor. Tinggal masukkan nama perusahaannya, misalnya CV Bumi Perkasa. Oke, nama direkturnya
silahkan teman-teman bebas masukkan sesuai data teman-teman. Kemudian nama konsultan, nama perusahaan konsultan pengawas. Jadi untuk kolom ini teman-teman tidak perlu rubah, tinggal masukkan nama-nama di kolom ini, nama dan jabatannya. Jika sudah, masuk pada kolom di bawah. Nama instansinya apa, misalnya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten apa saja. Kemudian tanggal kontraknya sesuai tanggal kontrak yang ada pada dokumen atau surat perjanjian kerja teman-teman, silahkan masukkan. Misalnya di sini kita masukkan tanggal 1 bulan Januari tahun 2023. Bentar. Ya, jadi waktu pelaksanaannya berapa hari kalender, silahkan teman-teman masukkan, misalnya 150 hari kalender. Nama pekerjaannya misalnya pembangunan rumah sederhana atau rumah tipe 36. Bentar. Ya, nomor kontraknya contohnya ini 3. Oke, kabupaten, tahun anggaran, ya, CV, nama perusahaan dan nama perusahaan konsultan pengawas. Jadi ini akan connect otomatis ke kolom ini. Setelah teman-teman mengisi tabel yang ada di sini, maka silakan klik kembali ke menu home. Ya. Untuk selanjutnya, tentunya dalam pelaporan konstruksi yang ingin dihasilkan adalah laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan. Ya, jadi 3 ikon pokok yang ada dalam aplikasi ini, yaitu laporan harian, tampilannya seperti ini teman-teman. Ya, jadi ini akan otomatis terisi nantinya ketika teman-teman sudah mengisi pada form ini. Begitu juga pada laporan mingguan, tampilannya seperti ini. Ini akan terisi secara otomatis teman-teman. Jadi tidak perlu teman-teman mengisi secara manual volume pada kolom ini, dan juga harga satuan dan jumlah harga di sini. Karena itu akan terinput otomatis ketika teman-teman sudah mengisi pada ikon form ini. Ya. Selanjutnya, silahkan teman-teman isi data proyek teman-teman di sini. Nama itemnya seperti apa, satuannya apa, harga satuannya berapa. Ya, jadi teman-teman hanya dapat menginput kolom yang sudah kami sediakan. Contohnya ini, kalau teman-teman menginput pada kolom yang tidak diizinkan untuk teman-teman input, maka akan ditolak secara otomatis seperti ini ya. Karena apa? Ini sudah kami buatkan formula agar supaya teman-teman tidak bisa merubah rumus yang sudah kami buat di sini. Ya, jadi ini ada nilai dan volume sesuai kontrak, nilai dan volume mutual cek awal, mutual cek 1, dan seterusnya. Jadi ini sudah kami sediakan beberapa tabel kolom, mulai dari nilai dan volume kontrak, MC awal 1, 2, 3 sampai MC akhir. Tambahkan apabila terjadi perubahan data proyek, maka silakan teman-teman input pada
kolom ini, kontrak CCO. Oke, sebelum masuk pada langkah berikut, silakan teman-teman input data pekerjaan di sini. Misalnya pekerjaan persiapan, ini ketiga, harga satuannya sekian. Kemudian masuk poin B, pekerjaan tanah. D B 1, pekerjaan galian tanah fondasi, satuannya meter kubik. Harga satuannya nanti teman-teman konekkan pada harga satuan yang ada di kontrak, karena ini kita akan menginput data proyek yang ada atau yang sesuai pada kontrak. Ya, ini harga satuannya misalnya 40.000. Kemudian volumenya misalnya 5 kubik. Jadi harganya akan otomatis terinput di sini. Jadi cara kerjanya teman-teman seterusnya akan seperti itu. Silahkan teman-teman input data pekerjaan teman-teman di kolom ini. Oke, kita tambahkan dulu itemnya. Nomor 2, pekerjaan organ tanah kembali, satuannya meter kubik, harga satuannya misalnya 20.000, volumenya 1 kubik. Kemudian nomor 3, pekerjaan organ tanah, satuannya meter kubik, dan satuannya misalnya 100.000, volumenya 3 kubik. Oke, jadi ketika teman-teman sudah mengisi semua informasi atau item pekerjaan sesuai dengan data kontrak teman-teman, langkah selanjutnya bagaimana cara membuat laporan progres dari volume sesuai kontrak ini. Ya, jadi kita masuk, jadi untuk tabel MC dan lain sebagainya sampai tabel CCO itu diisi ketika terdapat perubahan atau
adendum pada kontrak, kecuali pada kolom nilai dan volume mutual cek awal. Ya, jadi dalam satu kegiatan konstruksi, sebelum melakukan pekerjaan awal di lapangan, maka perlu dilakukan mutual cek awal bersama dengan tim stakeholder. Jadi apabila terdapat selisih volume di lapangan dengan nilai kontrak atau volume kontrak, maka teman-teman tinggal mengisikan volumenya di kolom ini. Ya, tergantung berapa kali teman-teman melakukan mutual check. Jadi teman-teman misalnya melakukan mutual check sebanyak 3 kali, ya teman-teman wajib mengisikan tabel yang sudah kami sediakan di sini. Jika tidak ada, teman-teman bisa mengisikan tabel mutual check awalnya ini sesuai dengan volume atau harga satuan nilai kontrak. Oke, lanjut. Jadi cara membuat laporan progres harian, mingguan, dan bulanan, teman-teman masuk pada, tinggal geser ke kanan tampilan layar teman-teman. Ya, jadi di hari pertama ini sudah connect dengan tanggal kontrak teman-teman. Jadi semisal teman-teman melakukan pekerjaan awal di lapangan pada tanggal 1 atau tanggal 5 dan seterusnya, ya bebas sesuai dengan data atau kegiatan di lapangan seperti apa. Jadi kita ambil contoh, misalnya kegiatannya kita mulai pada tanggal 1 atau awal kontrak. Jadi kita isikan volume sesuai dengan realisasi lapangan, ya. Jadi untuk mempermudah tampilannya, kita masuk pada view, klik split. Ya, kita bahagi 2 dulu tampilannya. Geser. Ya, misalnya seperti ini. Kemudian sini kita geser, klik. Tarik sampai kolom volume. Jadi cara menginput volume sesuai dengan progres di lapangan, teman-teman tinggal menginput volumenya sesuai dengan tanggal yang sudah kami sediakan. Ya, misalnya pekerjaan kesehatan dan keselamatan kerja itu dilaksanakan pada tanggal 1 di hari pertama pekerjaan, maka teman-teman tinggal menginputkan volumenya berapa, misalnya 1, ya tulis 1. Kemudian pembuatan papan proyek, misalnya di hari kedua kita input 1. Kemudian di hari ketiga pengukuran dan pemasangan poplang, di hari ketiga kita input volumenya 1. Jadi nanti teman-teman volume yang Anda input di sini ini akan otomatis dilaporkan berapa bobot pekerjaan di laporan harian, mingguan, dan bulanan. Ini akan otomatis masuk pada icon atau sheet yang sudah kami sediakan tadi di form menu. Kemudian masuk pada pekerjaan galian tanah pondasi, misalnya pekerjaannya dilaksanakan pada minggu kedua, misalnya anggaplah di minggu pertama hanya 3 hari, karena untuk sisanya adalah kegiatan drop material, jadi dikosongkan aja karena tidak ada volume yang dicapai, maka masuk pada minggu kedua. Nah, minggu kedua sudah mulai kegiatan pekerjaan galian tanah pondasi. Jadi silakan teman-teman input sesuai dengan volume yang ada di lapangan. Ya, misalnya di minggu kedua hari pertama volume yang dicapai di lapangan misalnya galiannya 3 kubik, kemudian hari selanjutnya 2 kubik. Ya.
Kemudian masuk pada pekerjaan urutan tanah kembali, misalnya di hari kedua, minggu kedua, masukkan nilainya 1. Kemudian pekerjaan urutan tanah kembali ini biasanya jadi dalam konsep penginputan dalam master ini teman-teman, tentunya teman-teman harus menguasai manajemen konstruksi. Ya, contohnya ini pekerjaan urutan tanah tentunya akan dikerjakan ketika pasangan pondasinya sudah selesai. Ya, jadi di skip dulu, kita lakukan sesuai dengan tahapan pekerjaan di lapangan. Ya, untuk pekerjaan unstamping atau batu kosong misalnya di hari ketiga minggu kedua, kita input volumenya misalnya 5 kubik. Oke, kemudian selanjutnya pekerjaan pasangan pondasi, misalnya hari ini 1 kubik, hari selanjutnya 1 kubik, selanjutnya 1 kubik. Jadi volumenya harus diinput sesuai dengan realisasi lapangan. Ya, misalnya di sini kita input 1, kemudian di hari selanjutnya 10 kubik. Oke. Jadi ketika semua item sudah diinput sesuai dengan progres lapangan, teman-teman tinggal kembali ke tampilan awal, masuk pada misalnya teman-teman ingin mengecek berapa persen progres pekerjaan di lapangan. Jadi kita cek pada periode mingguan, kita klik ikon mingguan ini. Ya, jadi tampilan seperti ini. Ya, jadi ini otomatis teman-teman. Item yang sudah kami masukkan di kolom input tadi, ini akan otomatis muncul pada tabel ini. Ya, kodenya item pekerjaan, satuan, harga satuan, jumlah harga, dan volume. Bobotnya juga sudah otomatis terhitung. Ya, jadi teman-teman perlu perhatikan pada kolom ini. Di sini kami sediakan fitur untuk misalnya teman-teman ingin melaporkan progres pekerjaan di lapangan dengan menggunakan harga kontrak. Jadi teman-teman tinggal pilih, di sini ada banyak pilihan, harga kontrak atau harga MC0. Ya, misal teman-teman ingin melaporkan laporan yang sesuai dengan data MC0, maka di sini tampilannya akan kosong. Kenapa? Karena pada tombol ini untuk kolom MC0 teman-teman belum input. Ya, jadi kita berikan contoh saja. Anggaplah pekerjaannya tidak ada perubahan sama sekali. Jadi kita laporkan sesuai dengan volume dan harga kontrak. Jadi kita kembali pada mingguan. Jadi di sini kita masukkan harga satuan kontrak. Jadi akan muncul secara otomatis teman-teman. Kemudian ini jangan sampai teman-teman lupa, ini juga sesuai dengan volume kontrak. Ya. Kemudian masuk pada tampilan ini artinya teman-teman akan diarahkan pada minggu ke-1. Ya, jadi minggu ke-1 bobotnya adalah 7,68%, periode tanggal 1 Januari sampai dengan 8 Januari. Ya, dari mana dapatnya ini? Teman-teman bisa lihat pada
from input tadi ya. Jadi untuk laporan di minggu pertama itu teman-teman input ya, jadi minggu pertama dari 1 Januari sampai dengan tanggal 8 Januari volumenya 3 item pekerjaan ini, yaitu pekerjaan ketiga, pembuatan beban proyek, dan pengukuran pemasangan boplang ya. Kembali lagi mingguan ya, dari mana dapat bobot ini ya? Dari hasil akumulasi volume yang diinput tadi. Jadi ini ada 3 item yang sudah kita input, jadi statusnya bobotnya sudah 100% teman-teman ya. Ini akan otomatis, jadi ini diambil dari volume yang diinput di sini 111 mingguan ini 111 ya. Jadi teman-teman perlu saya ingatkan bahwa pada aplikasi ini kami sediakan kolom sangat banyak. Jadi apabila item pekerjaan teman-teman sangat banyak, maka akan terakomodir ya. Jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana apabila item pekerjaannya hanya sedikit seperti ini? Jadi caranya teman-teman tinggal klik di icon segitiga ini, klik, kemudian select all. Nah, jadi yang kosong biasanya tertulis 0 atau garis mendatar seperti ini ya, dihilangkan saja centangnya seperti ini, kemudian oke. Jadi maka secara otomatis akan tampil seperti ini. Oke ya, jadi otomatis akan di halamannya akan dipotong atau di hide. Jika ingin teman-teman menampilkan kembali, silakan centang yang Anda centang tadi. Oke, kita hilangkan kembali, kita hide ya. Jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi harga total harga di sini akan connect atau sesuai dengan data yang kita masukkan di sini, hasil akumulasi ini. Itu bisa kita lihat di paling bawah ini 13.020.000. Ini belum termasuk pajak ya, masuk mingguan 13.020.000, kita masuk pajaknya 11%, dibulatkan seperti ini. Oke, jadi ini bobotnya 100%. Bobot realisasi di lapangan sampai dengan minggu ini, minggu ke-1, sebesar 7,68 nah, seperti ini. Jadi untuk penginputan volume untuk laporan mingguan ini sangat dimudahkan teman-teman, karena teman-teman hanya tinggal mengisi progres pekerjaan atau volume pekerjaan pada tabel ini sesuai dengan data periodik teman-teman di lapangan. Jadi semisal teman-teman melakukan pekerjaan di tanggal berapa, ya tinggal input saja volume sesuai dengan data lapangan. Jadi ini hasilnya akan real sesuai dengan aktivitas teman-teman di lapangan. Oke, laporan mingguan. Nah, bagaimana cara mengecek laporan mingguan pada minggu kedua atau minggu ketiga atau minggu selanjutnya? Ini kan minggu ke-1. Teman-teman tinggal klik ini untuk masuk 2. Bisa juga teman-teman ketik manual misalnya 3 ya. Ini untuk minggu ketiga bobotnya sudah mencapai 97,70% ya. Ini minggu keempat 97,70%. Oke, jadi tadi tidak 100% karena ada volume yang kita tidak isi, yaitu item urugan tanah teman-teman. Jadi kita input volumenya ketika selesai pekerjaan fondasi maka dilakukan urugan tanah 3. Ini pada minggu ke-3
Jadi harusnya di minggu ketiga ini sudah 100% pekerjaannya teman-teman. Oke, kita kembali masuk pada mingguan. Oke, minggu ketiga sudah 100%. Ya, minggu keempat dan seterusnya ini 100% karena memang pada tabel ini volumenya sudah habis atau sudah selesai pada minggu ketiga. Jadi minggu keempat dan seterusnya akan otomatis mengikuti volume yang minggu terakhir gitu. Kemudian bagaimana cara, oke, kita selesaikan dulu untuk laporan mingguan. Jadi ini informasi data proyek ini sudah otomatis terisi. Jadi teman-teman tidak perlu lagi merubah baris atau kolom dari aplikasi ini karena ini sudah kami setting. Jadi teman-teman tinggal print aja. Nah, misalnya minggu ke-1 teman-teman ingin print, tinggal preview. Ya, tampilannya seperti ini. Jadi teman-teman bisa mengaturnya juga seperti ini sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke, kita ulang. Ya, mungkin terpotong karena filenya, tampilannya, viewnya terlalu besar. Ini kita kurangi 35 misalnya. Oke. Jadi untuk print outnya teman-teman tinggal atur saja tampilannya seperti apa. Oke, kita ulang preview. Oke, kita tes print, kita PDF kan. Oke, minggu 1. Baik, kita cek hasilnya seperti apa. Kita buka. Oke, tampilannya seperti ini. Oke, kita lanjut. Misalnya untuk icon ini kami sediakan untuk ketika teman-teman ingin mempercepat suatu pekerjaan. Misalnya ini laporan mingguan, teman-teman ingin print sebanyak misalnya dari minggu 1 sampai minggu ketiga, tinggal dirubah saja di angka ini, kemudian print out all. Jadi akan otomatis semua halaman yang teman-teman input di situ akan di print secara otomatis. Misalnya 1 save, 2 save, 3 save. Jadi ini akan otomatis muncul teman-teman. Minggu ke-1 ini, minggu ke-1, minggu kedua, minggu kedua, minggu ketiga. Oke. Nah, sekarang untuk kolom tanda tangan di bawah ini juga teman-teman tidak perlu rubah karena ini sudah otomatis, atau ini bisa saja teman-teman rubah sesuai dengan keinginan teman-teman, tapi alangkah bagusnya teman-teman tidak perlu merubah karena ini sudah kami rumuskan di awal. Jadi untuk merubah semua informasi yang ada di sini, teman-teman hanya kembali pada kolom input ini. Oke.
kembali. Kemudian bagaimana cara menginput laporan bulanan, tinggal klik bulanan. Cara kerjanya sama dengan tadi, tinggal di hide saja baris atau kolom yang nilainya kosong, akan ditampilkan seperti ini ya. Di bulan ke-1 itu sudah 100% karena tadi kita input volumenya atau pekerjaan hanya selesai pada minggu ketiga, jadi akan direkap dalam sebulan itu sudah bobotnya sudah 100%. Cara kerjanya, cara pernya sama dengan laporan bulanan mingguan tadi. Oke, kemudian kita masuk pada laporan harian. Jadi ini klik. Jadi untuk laporan harian teman-teman, sini teman-teman tidak bisa menginput secara manual karena ini sudah terinput secara otomatis. Hanya saja yang boleh teman-teman isi misalnya catatan direksi apa, kalian ketikkan di sini, ini bisa. Kemudian kondisi cuacanya cerah atau hujan, tinggal teman-teman tuliskan di sini misalnya hujan gitu. Untuk kolom ini sudah otomatis terisi dari data input tadi. Untuk volume di hari ini juga otomatis terisi teman-teman. Jadi ini formula atau rumusnya tidak akan muncul karena kami sudah menyembunyikannya. Jadi ini teman-teman tidak bisa edit ya, karena ini akan terisi secara otomatis. Oke, kita cek laporan harian di minggu pertama, hari pertama ya. Jadi cara merubahnya, hari pertama itu tinggal teman-teman isikan di sini misalnya hari pertama, atau misalnya hari kedua. Ini kita cek hari kedua, volume yang terrealisasi itu nama itemnya pembuatan papan proyek, satuannya buah, volumenya 1. Kita cek di sini. Oke, di hari kedua itu volumenya 1, nama itemnya pembuatan papan proyek. Oke, 1. Kemudian untuk minggu, hari dan tanggal ini juga sudah terinput otomatis teman-teman, jadi tidak perlu Anda lagi repot-repot untuk mengeditnya. Nah, jadi untuk nama alatnya ini teman-teman bisa mengisikan secara manual, alat yang digunakan apa. Kalau untuk pekerjaan konstruksi yang tidak menggunakan alat-alat berat ya, tinggal tulis alat manual saja. Berbeda dengan pekerjaan jalan yang membutuhkan alat berat atau pekerjaan konstruksi besar teman-teman ya. Ini hanya contoh. Jadi teman-teman silakan menginput data yang bisa teman-teman isikan. Contohnya ini kan bisa diedit, silahkan teman-teman isi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian untuk jumlah mandor pekerja atau tim konsultannya juga ini sudah terserah teman-teman bisa input secara manual. Jadi yang terisi secara otomatis adalah volume, karena kita berbicara tentang progres pekerjaan, jadi yang kami laporkan adalah volumenya. Jadi ini untuk tenaga kerjanya itu teman-teman input sesuai dengan jumlah tenaga kerja yang ada di lapangan di tiap harinya. Jadi teman-teman di lapangan harus menyediakan catatan-catatan kecil untuk kemudian diinput dalam aplikasi ini. Kemudian bagaimana dengan hari selanjutnya, misalnya hari ketiga ya, ini kami sediakan spin teman-teman untuk berpindah ke halaman selanjutnya. Misalnya ini hari keempat tidak ada pekerjaan, maka dia otomatis juga tampil
seperti ini, tidak ada pekerjaan karena memang di hari keempat itu tidak ada kegiatan sama sekali. Kita cek hari keempat, jadi 4, 5, 6, 7, 8 itu pekerjaannya kosong. Nanti pada hari 9 minggu kedua itu sudah mulai pekerjaan. Kita cek minggu 9, oke, sudah ada pekerjaan galian pondasi, volumenya 3 kubik. Kita cek pekerjaan galian pondasi, oke, volumenya 3. Ya, jadi teman-teman perlu perhatikan untuk icon ini hanya untuk mempermudah teman-teman untuk print out, jadi tinggal klik. Bisa juga teman-teman menggunakan keyboard Anda, tinggal Ctrl P aja seperti itu. Bisa juga teman-teman print out, misalnya dari hari pertama sampai dengan hari ke-100 misalnya, tinggal teman-teman klik 100, kemudian klik print out, jadi akan otomatis semua halaman dari halaman pertama, halaman 1 sampai dengan 100 akan di print secara otomatis. Oke. Untuk data pekerjaan juga ini sudah otomatis terinput dari data input ini. Kemudian kita lanjut. Jadi pada prinsipnya untuk membuat laporan harian, mingguan, dan bulanan hanya menggunakan satu halaman seperti ini sudah bisa mengakomodir semua periodik pekerjaan di lapangan. Jadi teman-teman tinggal mengklik minggu sesuai keinginan teman-teman, ini akan otomatis terisi. Jadi kuncinya adalah pada icon form. Ya, icon form di sini. Oke. Jadi pertanyaan selanjutnya, dari mana kita mengetahui volume di lapangan? Kemudian kita input pada tabel ini. Ya, tentunya teman-teman harus mengukur volume per item pekerjaan di lapangan. Kemudian teman-teman harus membuatkan backup data perhitungan, kemudian teman-teman input di kolom ini. Nah, untuk membuat backup data itu kami tidak sediakan karena itu masing-masing punya cara tersendiri. Jadi apabila teman-teman ingin membuat, bisa teman-teman menambahkan sheetnya di sini. Ya, silakan teman-teman buat, atau tidak teman-teman menginputkan masuk file atau sheet backup data yang sudah teman-teman buatkan, tinggal di copy ke dalam master aplikasi ini. Jadi akan muncul nanti di sini. Ini kita hapus kembali. Ya. Jadi pada dasarnya backup data itu teman-teman harus buat sendiri karena itu memiliki cara atau prinsip kerja masing-masing. Kita kembali pada bagaimana cara mengisi tabel MC. Ya, jadi di sini kami sediakan 2 kolom. Ya, jadi dalam tahapan pekerjaan konstruksi, volume kontrak ini
ini yang sudah tertuang dalam kontrak SPK. Jadi ini teman-teman akan terinput otomatis dari data input tadi. Kemudian data MC0 ini kosong karena memang di form input tadi itu kita kosongkan. Nah, semisal kita ambil contoh kasus pekerjaan di lapangan, setelah dilakukan MC awal ternyata ada perubahan ya, jadi teman-teman harus menginputkan kembali datanya ini. Misalnya ini sama, harga satuan tidak berubah, tinggal diinput. Kemudian volumenya juga ini 1. Misalnya volume galiannya berkurang 1 kubik, kita inputkan 4. Ini sesuai data kebutuhan lapangan setelah dilakukan mutual check awal, sehingga ini terdapat selisih volume. Selisih volumenya adalah 1. Nah, ini nanti akan ditampilkan pada tabel MC awal. Ini pekerjaan kurang. Di sini pekerjaan galian tanah pondasi kurang 1 kubik, sehingga fungsi daripada tabel mutual check ini adalah untuk membuat perbandingan volume antara volume faktual yang dibutuhkan di lapangan dengan volume kontrak. Jadi ketika terjadi perubahan volume seperti ini, maka harga yang kurang tadi itu harus dialihkan ke item yang lain, dalam artian item yang memang wajib untuk dikerjakan ya. Misalnya pekerjaan galian tanahnya ternyata di lapangan hanya 4 kubik, kurang 1 kubik, sehingga harganya ini selisihnya 40.000. Nah, harganya ini akan disuit pada item lain, misalnya di item pasangan pondasi. Jadi 40.000 nya nanti akan disuit pada pekerjaan pasangan pondasi atau di item manapun sesuai dengan kebutuhan lapangan. Jadi ini fungsinya akan tabel mutual check ini akan mendeteksi item pekerjaan yang kurang atau lebih. Kita hide dulu yang lain seperti ini. Ya, ini selisihnya. Jadi fungsi tabel ini akan mendeteksi pekerjaan kita di lapangan itu bertambah atau berkurang, akan ditampilkan di tabel ini. Ya, semisal ini selisihnya, apabila dia tampilannya dalam kurung, maka pekerjaan kita masih kurang di lapangan, sehingga perlu dilakukan pekerjaan tambahan. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk pada prinsipnya tabel MC0 ini kita buat ini minimal harus 0, nilai kontrak dengan nilai realisasi lapangan ini harus sama, harus 0. Sangat diharamkan ketika harganya kurang dari nilai kontrak. Jadi apabila lebih pada tabel MC ini ya itu tidak apa, artinya pekerjaan Anda itu sudah lebih daripada nilai kontrak dan itu tidak berpotensi untuk terjadinya TGR. Jadi ini tabel berfungsi hanya untuk kontrol volume antara nilai kontrak dan nilai realisasi lapangan ya. Semisal teman-teman sudah melakukan MC0, ini contoh kasus yang lain, kita MC0 nya volumenya sama karena kan belum ada realisasi, ini hanya pengukuran awal, penyesuaian tapak sesuai rencana atau tidak. Nah, kita ambil contoh kasus setelah melakukan mutual check awal di lapangan, volumenya kita anggap sama sesuai dengan hasil perhitungan backup data. Jadi masing-masing tabel ini teman-teman, setiap teman-teman melakukan
mutual check itu harus dilengkapi dengan data backup data atau data perhitungan. Harus dilampirkan backup datanya. Ketika teman-teman melakukan mutual check awal, ya volumenya ini harus diuraikan dalam halaman backup data. Ketika teman-teman melakukan mutual check selanjutnya, misalnya mutual check 1, teman-teman juga harus menyediakan backup datanya, tinggal diinput volumenya di kolom sesuai dengan item yang ada. Ya, misal volume kontrak dan mutual check awal ini volumenya sama, maka di tabel MC juga volumenya akan 0, selisihnya tidak ada pekerjaan tambah, tidak ada pekerjaan kurang, sini akan 0. Nah, bagaimana ketika pekerjaan tersebut dilakukan mutual check atau terdapat addendum misalnya? Jadi teman-teman tinggal mengisikan di sini tabel CCO, misalnya terdapat volume tambah kurang, jadi harga satuannya tidak berubah, jadi kita samakan dengan nilai kontrak, drag saja ke bawah. Kemudian volumenya juga ya, nilai kontrak kita tarik ke bawah. Ya, misalnya setelah dilakukan CCO, di sini volumenya hanya 4. Kemudian volume ini hanya 1, pasangan fondasinya hanya pekerjaan batu kosongnya hanya 4. Oke, kita lihat pada tampilan mutual checknya. Ya, di sini teman-teman perlu diperhatikan, ini ada 2 kolom, ini volume kontrak dan volume MC0. Nah, bagaimana ketika terdapat perubahan, yaitu untuk menampilkan tabel CCO dibandingkan antara volume kontrak dengan volume CCO. Jadi ini teman-teman tinggal rubah ya. Jadi pada dasarnya ketika teman-teman sudah melakukan mutual check awal, jadi di sini teman-teman harus atau wajib menginput volume atau nilai volume mutual check. Jadi tinggal dirubah di icon segitiga ini, diklik, kita cari harga satuan mutual check awal atau harga satuan MC0. Jadi ini maksudnya untuk memanggil data yang sudah diinput pada kolom from input sini. Kemudian harga satuan juga kita rubah, jumlah harga juga kita rubah menjadi jumlah harga MC0. Volumenya juga kita rubah volume MC0. Nah, ini otomatis akan berubah teman-teman. Jadi data yang di sini berubah menjadi data MC0. Kemudian di sini kita masukkan data CCO. Jadi kita cari harga satuan CCO-nya. Harga satuan CCO ini. Kemudian jumlah harga CCO nya juga kita cari, jumlah harga CCO, volume CCO nya juga ini. Nah, jadi secara otomatis akan ditampilkan perbandingan antara volume MC0 dengan volume CCO. Jadi yang perlu dibandingkan apabila terjadi perubahan itu antara volume terakhir, itu volume MC0 dengan volume CCO atau volume MC1, 2, 3 dan MC akhir. Jadi jangan teman-teman salah kaprah, jangan sampai teman-teman membandingkan volume
MC 1, 2, 3, 4 dan seterusnya atau volume CCO dibandingkan dengan data volume kontrak. Nah, itu salah teman-teman, karena di awal kita sudah membandingkan volume MC0 dengan volume kontrak ya. Jadi ketika volume MC0 sudah terinput, maka secara otomatis volume kontrak sudah tidak menjadi dasar perbandingan. Jadi yang harus dibandingkan dengan volume selanjutnya adalah volume MC0, karena ini adalah volume terakhir. Oke, paham sampai di situ, kita lanjut. Ya, jadi perbandingan antara volume MC0 dengan volume CCO terdapat selisih volume, sehingga mempengaruhi harga daripada anggaran proyek tersebut. Nah, jadi kita lihat ini selisih anggarannya 290.000. Apabila dia tampilannya dalam kurung, maka pekerjaan kita masih kurang di lapangan ya. Jadi sekali lagi teman-teman, pada prinsipnya tabel ini hanya untuk memberikan informasi selisih pekerjaan lebih atau kurangnya itu akan ditampilkan pada tabel MC ini. Nah, di sini terdeteksi bahwa pekerjaannya kurang dari nilai kontrak yang ada senilai 290.000. Jadi solusinya adalah teman-teman harus melakukan pekerjaan tambah di lapangan untuk menutupi selisih pekerjaan ini, selisih kekurangan ini. Nah, bagaimana caranya ya? Teman-teman harus membuat perhitungan pada backup data ya. Ketika backup datanya sudah selesai sesuai dengan data faktual di lapangan, sesuai yang sudah disepakati bahwa item yang akan ditambahkan, misalnya pada pasangan pondasi terjadi pekerjaan tambah di lapangan karena mungkin pengaruh tapak atau kontur tanah yang miring biasanya, sehingga terjadi penambahan tinggi pasangan pondasi. Jadi sehingga perlu dilakukan penambahan volume. Jadi kita input pada kolom CCO-nya, misalnya di sini sesuai hasil backup datanya. Ya, jadi ingat teman-teman, di tabel volume ini harus diinput volume sesuai dengan hasil hitungan yang dituangkan dalam backup data. Jadi backup datanya teman-teman nanti bisa dimasukkan saja pada sheet ini, agar supaya teman-teman lebih mudah untuk tinggal melingkan aja, misalnya sama dengan masuk ke sini ke sheet backup data, dilingkan langsung ya, bisa ya. Oke, kita lanjut. Ternyata pada item pekerjaan pasangan pondasi terjadi penambahan. Jadi di sini kita tambahkan misalnya jadi 20 kubik. Oke, 20 kubik. Kembali kita cek pada tabel MC. Ini otomatis akan terinput 20 kubik ya. Jadi ini kerjanya sudah lebih teman-teman. Tadinya pekerjaan kurangnya itu 290.000, tapi pekerjaannya sudah lebih di lapangan senilai 3.750.000. Jadi total pekerjaan yang lebih setelah dikurangkan antara selisih pekerjaan tambah dan kurang itu sisanya 3.460.000. Jadi ketika pekerjaan seperti ini sudah posisi aman, tidak bakalan terkena TGR teman-teman setelah dilakukan pemeriksaan. Oke, jadi prinsip untuk tabel MC ini sekali lagi saya ingatkan hanya untuk membandingkan selisih volume tambah atau volume kurang di lapangan. Kemudian masuk pada tahap selanjutnya, itu dalam laporan proyek juga kita diharuskan, ini juga salah satu lampiran. Jadi setiap bulannya, setiap minggu itu perlu dilakukan berita acara hasil pekerjaan. Misalnya
di minggu ke-1 ya, berita acaranya tinggal dimasukkan minggu 1 seperti ini. Apabila teman-teman melakukan hanya mutual check, maka di sini teman-teman harus perhatikan sini juga harus harga satuan MC0. Harusnya di sini volume MC0, dan ini harga satuan MC0. Ini tidak perlu dirubah teman-teman, nah ini otomatis. Oke, jadi bobot yang dicapai pada minggu ke-1 itu sebesar 7,68%. Jadi ini kita cek kembali pada laporan mingguan minggu ke-1, 7,68%. Oke, jadi semisal kita ingin lanjut membuat BAP di minggu kedua, nah ini juga otomatis. Jadi minggu kedua bobotnya itu sebesar 34,33. Kita cek kembali minggu kedua 34,33. Oke, jadi untuk informasi ini sudah selesai teman. Hanya saja untuk tanggal ini teman-teman silahkan input secara manual pada tanggal berapa teman-teman ingin membuat berita acara ini. Kemudian untuk stakeholder yang bertanda tangan di sini juga sudah otomatis terinput tanggal, bulan dan tahunnya juga sudah otomatis. Jadi ini nampak teman-teman, jika bobotnya 34,33%, berarti sudah realisasi keuangan di lapangan itu sudah mencapai 4,9 sekian juta. Oke, paham sampai di sini untuk icon BAP. Kemudian masuk pada kurva. Jadi untuk kurva ini teman-teman ini teman-teman bisa menginput sesuai dengan kebutuhan Anda, sesuai dengan progres yang ada di lapangan. Jadi misal ini minggu ke-1 volumenya berapa, ya tinggal teman-teman input volume pada mingguan tadi, tinggal dimasukkan ke sini, maka otomatis membentuk kurva dengan sendirinya. Nah, untuk schedule ini kami tidak buat sedetail mungkin karena ini adalah masing-masing jadwal itu, masing-masing orang memiliki jadwal yang berbeda. Jadi ini teman-teman buat sesuai dengan kebutuhan Anda di lapangan. Kemudian untuk dokumentasi juga seperti itu, teman-teman tinggal mengganti ini, tinggal menginput dokumentasi Anda di lapangan. Cara cepatnya itu tinggal klik kanan change picture, misalnya masukkan ini gambarnya, akan ditampilkan seperti ini. Tinggal teman-teman atur sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Jadi untuk master aplikasi ini saya akan berikan masternya di kolom deskripsi.
Namun master ini yang kalian download nantinya itu versi trial selama 30 hari sejak tanggal saya upload video ini. Jadi ketika teman-teman ingin mendapatkan versi atau full versinya, silahkan hubungi admin kontak yang tertera pada kolom ini ya, bisa saya zoom out. Jadi silahkan hubungi, bisa melalui Instagram, WA, Twitter, atau menghubungi kami lewat channel YouTube juga bisa. Oke teman-teman, jadi cukup sampai di sini. Jika teman-teman sekalian ingin mengajukan pertanyaan, silahkan bertanya pada kolom komentar.